Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Syarifah Nurma Afiani, MSOS. Saya adalah salah satu dosen di Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Pada kesempatan ini, saya akan menyusun pernyataan diri dosen dalam rangka unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya dalam bidang pengajaran guna memenuhi prasyarat sertifikasi dosen tahun 2025. Pada kesempatan ini, mata kuliah yang saya ambil sebagai contoh dalam video pembelajaran adalah mata kuliah Perilaku Politik. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa Prodi Ilmu Politik semester 5 dengan kode mata kuliah SPL 304 dan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini diselenggarakan sebanyak 16 kali pertemuan dengan rincian 14 pertemuan materi dan 2 kali pertemuan masing-masing untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Deskripsi pada mata kuliah ini adalah berisi tentang kajian perilaku politik dan aspek-aspek yang menjadi kajian perilaku politik mengenai individu dan kelompok yang bertindak dalam konteks politik serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Melalui pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep-konsep dasar dan pendekatan-pendekatan perilaku politik, yaitu pendekatan institusional dan pendekatan behavioral, serta pendekatan perilaku pemilih psikologis, sosiologis, dan rasional. Mata kuliah ini juga mendorong mahasiswa untuk menganalisis berbagai variabel seperti budaya politik, media massa, tingkat pendidikan, agama, serta identitas politik dalam membentuk perilaku politik. Adapun CPL pada mata kuliah ini adalah, pertama, mampu menginternalisasi nilai norma etika akademik serta kepedulian terhadap kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang kedua, memahami konsep-konsep dasar, teori, dan metodologi ilmu politik. Yang ketiga, menganalisis fenomena politik dan isu-isu kontemporer. Yang keempat, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, inovatif dalam implementasi iptek di bidang ilmu politik. Selanjutnya, CPMK pada mata kuliah ini adalah, pertama, menjelaskan pengertian perilaku politik dan menganalisis karakteristik pendekatan institusional dan behavioral terhadap perkembangan ilmu politik. Yang kedua, menganalisis karakteristik fenomena sosial politik terkait perilaku politik, partisipasi politik, dan budaya politik. Yang ketiga, menganalisis karakteristik pendekatan perilaku terhadap perkembangan ilmu politik dan karakteristik sosial. Yang keempat, menganalisis pengaruh identifikasi kepartaian, kandidat, dan isu-isu terhadap perilaku pemilih. Adapun materi pembelajaran yang akan disampaikan pada mata kuliah ini adalah, yang pertama, ruang lingkup perilaku politik. Yang kedua, pendekatan institusional dan behavior perilaku politik, partisipasi, dan budaya politik. Yang ketiga, pendekatan sosiologis, psikologis, dan rasional dalam perilaku pemilih. Yang keempat, perilaku politik dalam suprastruktur politik dan infrastruktur politik. Yang kelima, hubungan sosialisasi politik terhadap media kampanye. Yang keenam, mazhab-mazhab atau pendekatan perilaku pemilih dalam pemilu. Yang ketujuh, dimensi perilaku politik dan norma-norma di dalam perilaku politik. Sistem pembelajaran pada mata kuliah ini dilaksanakan menggunakan pendekatan blended learning, yaitu kombinasi antara pertemuan tatap muka di kelas dan pembelajaran daring melalui platform resmi Universitas Tanjung Pura, yaitu satuuntan.ac.id. Melalui platform tersebut, mahasiswa dapat mengakses berbagai materi perkuliahan seperti file presentasi dan studi kasus, serta mengunggah tugas secara daring.
Adapun kegiatan seperti ceramah, diskusi interaktif, metode pemecahan kasus, dan presentasi kelompok diselenggarakan secara langsung di ruang kelas. Metode pembelajaran pada mata kuliah ini disampaikan dengan menerapkan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment sebagai pendekatan terpadu dalam proses pembelajaran. Metode ini digunakan baik dalam sesi tatap muka maupun pembelajaran secara daring. Tahap delivery berfokus pada penyampaian mata kuliah melalui berbagai media seperti ceramah, bahan presentasi, serta materi digital yang dapat diakses melalui platform pembelajaran. Tahap interaction mendorong terjadinya komunikasi aktif antara dosen dan mahasiswa melalui diskusi kelas, kerja kelompok, serta tanya jawab interaktif. Sementara itu, tahap asesmen dilakukan melalui berbagai bentuk evaluasi seperti kuis, tugas individu maupun kelompok, presentasi, serta ujian akhir. Selanjutnya, sistem penilaian pada mata kuliah perilaku politik terbagi menjadi 5 komponen, yaitu kehadiran dengan bobot 10%, aktivitas kelas dengan bobot 10%, tugas dengan bobot 20%, ujian tengah semester dengan bobot 25%, dan ujian akhir semester dengan bobot 35%. Penilaian ini saya lakukan berdasarkan indikator berupa ketepatan, penguasaan materi, partisipasi aktif, serta kemampuan berpikir analisis mahasiswa. Selanjutnya, saya akan mempersembahkan video pembelajaran dalam pertemuan kedua yang membahas tentang pendekatan perilaku politik, partisipasi, dan budaya politik. Video pembelajaran ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu pendahuluan, penyampaian materi, dan asesmen. Selanjutnya, mari kita simak video pembelajaran mata kuliah perilaku politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi-materi pada pertemuan kedua, ya, lanjutan dari pertemuan pertama pada minggu lalu, ya, berkaitan dengan perilaku, partisipasi, dan juga budaya politik. Nah, sebelum kita melanjutkan perkuliahan, marilah kita berdoa berdasarkan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa selesai. Jadi sebelum saya melanjutkan materi ini, ada yang ingat nggak minggu lalu kita bahas tentang apa? Definisi perilaku politik, ruang lingkup perilaku politik. Ada lagi? Nah, saya mau tanya dulu nih, politik itu apa? Menurut Ramlan Surbakti, politik adalah proses pembuatan keputusan dan pelaksanaan kekuasaan dalam masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Ya, benar. Jadi definisi politik itu dapat diartikan sebagai proses pengambilan keputusan, pelaksanaan kekuasaan yang menyangkut terkait kepentingan bersama di dalam suatu masyarakat. Nah, namun jika diartikan secara lebih luas, politik juga bisa berupa interaksi kekuasaan, distribusi sumber daya, serta perjuangan untuk mempengaruhi kekuasaan dan juga keputusan publik. Nah, di sisi lain, politik itu juga mencerminkan dinamika hubungan antara individu, kelompok, negara dalam mengelola perbedaan, membangun kesepakatan, serta menyelesaikan konflik. Ya, jadi masyarakat itu ada 2, ya, masyarakat yang punya fungsi di dalam pemerintahan dan masyarakat yang memiliki fungsi untuk mempengaruhi orang yang menjalankan pemerintahan. Nah, kemudian kita lanjut ke perilakunya. Kalau tadi ada proses, ada tindakan, ya, ada proses, ada tindakan. Nah, di dalam perilaku politik bisa dilihat definisinya. Yang pertama, perilaku politik adalah interaksi antara pemerintah dan juga masyarakat, baik secara individu ataupun kelompok dalam merespon. Kalau tadi prosesnya, ini respon, reaksi yang dilakukan oleh masyarakat. Kita bahas dulu suprastruktur, ya. Ini adalah pemerintahan, ya, di sini, ya. Lembaga pemerintahan. Yang pertama, legislatif. Yang kedua,
Dan yang ketiga, yudikatif. Legislatif ini siapa saja aktornya? DPR, MPR dulu ya, MPR, DPR, DPD. Eksekutif yang menjalankan? Presiden, wakil presiden ya. Siapa lagi? Menteri ya. Dan juga daerah ya, dia juga termasuk di dalam eksekutif. Nah, yudikatif, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, nah ya, presiden juga gitu. Fungsinya sebagai eksekutif menjalankan kebijakan tadi yang sudah dibuat. Nah, yudikatif juga demikian. Nah, ini adalah kelompok-kelompok lembaga pemerintahan. Nah, kemudian kita berbicara infrastruktur. Infrastruktur ini adalah non pemerintahan, artinya kelompok-kelompok masyarakat tadi, ya, di luar pemerintahan. Ada partai, ya. Ya, partai itu termasuk di dalam infrastruktur karena perwakilannya dari masyarakat. Kemudian kelompok apa tadi? Penekan. Apalagi? Iya, LSM juga termasuk di dalam kelompok kepentingan. Kemudian kita berbicara infrastruktur. Infrastruktur ini adalah non pemerintahan, artinya kelompok-kelompok masyarakat tadi, ya, di luar pemerintahan. Ada partai, ya. Ya, partai itu termasuk di dalam infrastruktur karena perwakilannya dari masyarakat. Kemudian kelompok apa tadi? Penekan. Apalagi? Iya, LSM juga termasuk di dalam kelompok kepentingan. Ada yang namanya kelompok kepentingan. Nah, perbedaannya apa antara kelompok penekan dan kepentingan? Kalau kelompok penekan adalah kelompok yang dibentuk dalam jangka waktu yang singkat. Apabila keinginannya atau kebutuhannya sudah tercapai, maka mereka akan bubar. Tapi kalau kelompok kepentingan, mereka ini tetap berdiri. LSM, asosiasi, itu jangka waktunya lama, jangka eksisnya itu lama, ya. Contohnya apa? Penekan. Gerakan 212 misalnya kan, setelah tercapai tujuannya, maka mereka juga selesai di situ, ya. Berbeda dengan kelompok kepentingan. Nah, kelompok-kelompok inilah akan mengawasi juga jalannya suprastruktur. Infrastruktur yang bertugas untuk menjalankan lembaga negara atau dalam hal pemerintahan. Kemudian ada infrastruktur masyarakat, ya, masyarakat yang menjadi user, ya kan, menjadi user dari berbagai kebijakan ataupun keputusan yang dibuat oleh pemerintah. Jadi kira-kira kalau misalnya pemerintah buat kebijakan yang merugikan suatu kelompok masyarakat, apa yang dilakukan masyarakat? Apa? Demo. Ada lagi yang lain? Memberontak, mengkritisi, dan lain-lain. Makanya jangan heran kalau misalnya ada kebijakan yang kontroversi, yang tidak sesuai dengan manfaat, ya, manfaat untuk masyarakat banyak. Yang dilakukan masyarakat adalah berdemo. Nah, begitu juga dengan fungsi-fungsi dari suprastruktur ini. Jika sudah jelas diatur, legislatif itu untuk membuat undang-undang, eksekutif menjalankan, kemudian yudikatif untuk mengawasi. Jadi tidak boleh mereka itu merangkap wewenang yang lain. Nah, kemudian pendekatan perilaku politik. Ada dua di situ, ya, pendekatan-pendekatannya. Ada behavior atau perilaku manusia, dan juga pendekatan institusional atau lembaga institusi.
behavior atau perilaku manusia. Tadi kan kita sudah menyinggung bahwa politik itu dilaksanakan atau dilakukan oleh warga negara semuanya, ya, sama semuanya mendapat hak untuk berpolitik. Ya, pemerintah menjalankan tadi kekuasaannya, pemerintahannya, sedangkan masyarakat sebagai user juga punya hak untuk mempengaruhi jalannya kebijakan itu atau undang-undang itu, ya. Nah, ini kalau di dalam pendekatan perilaku manusia, yang menjadi fokusnya itu adalah kepribadian manusia itu sendiri. Ya, kalau di dalam ilmu psikologis, kepribadian manusia itu ada 3. Ada yang namanya id, ya. Ada yang namanya id, kemudian level kedua itu ego. Yang ketiga super ego. Kalau id berarti hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan dasar kita. Ada suatu target kan yang ingin kita capai. Nah, kita ambil contoh gini. Misalnya kepala daerah atau kepala desa lah, ya, yang lagi hit sekarang. Kepala desa ingin menjabat, manusiawi dong kan, kita punya target gitu. Kemudian di tingkat kedua yang berkaitan dengan ego, kira-kira kalau dikasih jabatan atau kekuasaan, manusia itu pingin selamanya atau manusia tidak pernah puas, ya, jadi dikasih kekuasaan mau lagi. Nah, setelah itu masuk lagi ke tingkatan ketiga, namanya super ego. Disitulah moral dan etika mulai berlaku. Tidak mungkin seseorang itu menggunakan kekuasaannya tanpa mempunyai batas waktu, ya kan? Misalnya kita sebelum reformasi, berarti Orde Baru. Itu kan masa kepemimpinan presiden berapa tahun? Presiden siapa itu waktu Orde Baru? Berapa tahun? 32 tahun. Setelah direformasi dibatasi, ya kan? Dibatasi menjadi 5 tahun dan dalam 2 periode. Etikanya di situ. Jadi bergantian, beregenerasi. Dibuatlah aturan agar semua orang itu bisa juga berpeluang untuk memimpin, gitu ya. Karena kalau misalnya kita mengikuti ego kita masing-masing, yang namanya manusia tidak akan pernah puas, ya. Contoh lainnya, kepala desa. Awalnya berapa tahun? 6 apa 5? 6 tahun. Tapi setelah adanya kebijakan baru, undang-undang nomor berapa? Nomor 3 ya, tahun 2024. Ya, karena kemarin kepala desa malah berkeinginan menambah masa jabatannya menjadi berapa tahun? Ya? Berapa? 9 tahun dalam berapa kali periode? 3. Tapi menjadi 8 tahun dalam 2 periode. Itu salah satu contohnya, ya. Nah, itu yang harus diperhatikan. Nah, tentu dari pendekatan behavioral ini, ya, kita juga sebagai manusia harus bisa membedakan nih mana baik, mana buruknya. Seseorang ingin mencalonkan diri, pernah dapat money politik, serangan pajar, pernah nggak dapat kayak gitu? Jika diawali dengan yang buruk, maka nanti khawatirnya akan dapat buruk juga. Tapi kalau misalnya kita awali dengan yang baik-baik, nanti yang dapatnya juga hal yang baik. Nah, itu sifat alamiah dari pendekatan behavioral, lebih kepada kepribadian, ya, manusianya. Nah, kalau misalnya udah baik, pemimpin udah baik, ya otomatis nanti pemerintahan yang dipimpin mereka juga akan baik, ya. Dan yang kedua adalah pendekatan institusional atau lembaga institusi. Nah, itu tadi yang sudah saya jelaskan di sini. Jadi setiap lembaga-lembaga itu mempunyai kewenangan masing-masing. Jadi tidak boleh lagi mereka itu menjalankan ataupun melaksanakan kewenangannya di luar dari aturan yang sudah berlaku. Ini sudah disusun aturannya. Yudikatif mengawasi, eksekutif untuk menjalankan tadi, ya, kemudian yang legislatif untuk membuat perundang-undangan. Nah, oke, dari perilaku itu maka akan terjadi satu pengelompokan, namanya partisipasi.
Nah, ini ada bentuk piramidanya ya, piramidanya. Nah, kalau di paling atas tuh, di tingkat paling atas adalah gladiator atau pemain. Siapa itu? Ya, jadi orang-orang yang aktif di dalam perpolitikan, bisa pejabat publik, bisa kader, pengkritik. Ya, itu termasuk di dalam gladiator. Kemudian spektator adalah masyarakat yang pasif, yang tidak mau terlampau jauh untuk ikut campur dalam proses kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, ya, dan mempercayakan segalanya kepada pemerintah. Biasanya ini cenderung terjadi di masyarakat dengan akses yang terbatas, misalnya di wilayah perbatasan antara kota dan juga desa. Di sana kan akses jaringan jelek, misalnya, kan itu juga berpengaruh. Nah, kemudian kelompok ketiga adalah apatis. Nah, apatis ini yang paling, apa artinya? Apatis berarti yang tidak aktif sama sekali. Contohnya apa? Orang-orang yang golput, tidak ikut pemilu, ya. Itu termasuk di dalam kelompok yang apatis. Nah, bentuk partisipasi juga bisa dibedakan menjadi dua. Partisipasi konvensional dan juga non-konvensional. Oke, selanjutnya adalah budaya politik. Nih, bisa kalian lihat, budaya politik adalah nilai-nilai, sikap, dan kepercayaan dari masyarakat tertentu yang diperoleh melalui sosialisasi dan mempengaruhi perilaku politik. Jadi bisa dilihat di sini ada 3 jenis budaya. Budaya politik parokial, politik kaula, dan juga politik partisipan. Yang pertama, parokial. Sebenarnya tadi ada kaitannya dengan partisipasi. Ya, partisipasi. Nah, kalau parokial berarti masyarakat yang menarik diri, abai terhadap pemerintahan dan juga politik yang sedang terjadi, ya. Nah, kaitannya dengan apa tadi dengan partisipasi itu? Berarti dia tergolong di kelompok yang mana? Yang apatis. Ya, kelompok apatis, karena dia menarik diri dan mengabaikan adanya pemerintahan politik. Nah, apa sih sebabnya masyarakat itu bisa apatis? Pasti punya faktor, kan? Apa contohnya faktornya? Kurang kesadaran, ada lagi, atau kecewa, ya kan, terhadap pemerintahan. Masyarakat sudah percaya kepada pemimpin ataupun pemerintah, tapi malah dibuat kebijakan yang merugikan masyarakat. Ya, akhirnya masyarakat menjadi apatis, mengabai terhadap perpolitikan. Kenapa masyarakat itu apatis atau golput? Karena akses ke TPS-nya itu aja juga. Oh, berarti di luar konteks kekecewaan tadi ya, lebih kepada infrastrukturnya terlalu jauh, jangkauannya, apalagi masyarakat yang sudah masuk ke dalam usia lanjut, kan, bisa jadi. Kemudian yang kedua, budaya politik kaula, ya, masyarakat yang masih bersifat pasif. Berarti kaitannya dengan apa tadi di dalam piramida itu? Kelompok spektator, ya, jadi pasif. Mereka itu tidak terlampau jauh untuk ikut campur di dalam perpolitikan. Dan yang ketiga adalah budaya politik partisipan. Ini memiliki partisipasi yang sangat tinggi. Jadi kaitannya dengan piramida tadi apa? Kelompok apa? Gladiator, ya, itu kaitannya. Nah, dari beberapa materi yang telah saya berikan, jadi saya ingin memberikan kalian tugas berupa studi kasus terkait dengan perilaku dan budaya politik di era post-truth. Nah, post-truth itu apa? Post-truth itu adalah informasi yang salah namun dibenarkan oleh publik, ya, artinya berita-berita yang hoax. Nah, silahkan kalian bentuk kelompok, satu kelompok 4 orang, dipersilahkan dari sekarang, kalian boleh bebas memilih anggota kelompoknya. Oke, ada kelompok yang sudah selesai mengerjakan? Sudah, Bu. Sudah, kelompoknya Rizka, udah. Ada lagi yang lain? Kelompok Rido. Oke, silahkan kepada kelompok Rizka untuk memaparkan hasil diskusinya. Baik. Silahkan.
Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai post-truth. Namun, saya akan memaparkan konsepnya terlebih dahulu, yakni di mana kami memandang bahwa post-truth ini merupakan budaya atau sikap di mana fakta objektif diabaikan atau memiliki pengaruh yang lebih kecil dalam membentuk opini publik dibandingkan dengan emosi dan pendapat pribadi. Sebagai contoh, pada saat pemilu tahun 2024 lalu, di mana terdapat informasi atau berita yang beredar di Facebook mengenai bahwa KPU sudah tidak mengirimkan lagi undangan secara fisik. Namun, berita tersebut telah direspon oleh KPU dan Kominfo bahwa berita tersebut merupakan hoax. Gitu. Sekian dari Plus semuanya. Oke, selanjutnya kelompok Rido. Terima kasih pada kesempatan saya. Hari ini saya ingin menyampaikan jawaban dari kelompok kami, yaitu fenomena post-trust yang dijelaskan dalam perkembangan revolusi industri 5.0 membuat teknologi informasi menjadi bagian dari seluruh aspek kehidupan. Namun yang jadi masalah bukan sekedar akses informasi, tapi bagaimana informasi sekarang harus bersaing dengan hoax dan dengan kebohongan yang seringkali justru lebih dipercaya oleh masyarakat. Sebagai di era sekarang, emosi dan opini pribadi lebih dominan daripada data dan kebenaran objektif. Nah, jadi berdasarkan materi dan juga studi kasus yang telah saya berikan berkaitan dengan perilaku dan budaya politik di era post-truth itu dapat disimpulkan bahwa budaya politik dan post-truth itu memiliki hubungan yang sangat erat ya, terutama dalam mempengaruhi cara masyarakat memahami, merespon terkait dengan informasi-informasi politik lainnya. Ketika budaya politik suatu masyarakat itu cenderung parokial atau subjektif, maka masyarakat cenderung tidak rasional ya dalam menyikapi isu-isu politik. Nah, mereka lebih mudah percaya pada hoax, propaganda atau informasi yang membuat sikap politik mereka semakin memburuk. Sekian pertemuan kita pada hari ini. Semoga materi yang telah kita sampaikan bisa kalian pahami ya semuanya. Dan sebelum kita tutup, silahkan kalian absen dulu di barcode ini, silahkan. Nah, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, silahkan pulang, hati-hati ya semuanya. Demikianlah deskripsi dan video pembelajaran untuk mata kuliah perilaku politik. Semoga video ini menjadi pertimbangan dan memberikan manfaat serta gambaran yang baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen tahun 2025 mengenai aktivitas pendidikan dan pengajaran saya sebagai dosen pada program studi ilmu politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjung Pura. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.